Negeri di Indonesia Timur yang dijuluki Negeri Seribu Bukit ini menyimpan keindahan alam yang tak terkira. Kaya akan hasil bumi dan seni budaya. Inilah Pulau Sumba. Takjub adalah kata pertama kali yang muncul di benak saya setelah menyaksikan terbitnya matahari di Tanah Rara ini. Gradasi warna hijau dan juga coklat membuat pemandangan di sini sangat cantik dan membuat Tanah Rara menjadi salah satu destinasi wajib di Sumba. Pemandangan yang indah ini sangat sempurna untuk mengawali hari dan perjalanan saya di Sumba. Sumba merupakan salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sumba terdiri atas 4 kabupaten kota, yaitu Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Keindahan alam Sumba sudah terkenal hingga ke luar negeri. Wisatawan lokal dan mancanegara menjadikan Sumba sebagai salah satu destinasi wajib untuk mengisi liburan. Sejumlah resor mewah berstandar internasional pun siap memanjakan para turis. Tak hanya terkenal dengan bukit dan sabana, Sumba juga memiliki pantai yang memukau setiap mata yang memandangnya. Laut biru yang jernih dan pasir putih sungguh tepat untuk melepas penat. Di sisi lain, meski Sumba memiliki potensi wisata yang layak dibanggakan, banyak warganya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2021, Provinsi NTT merupakan daerah ketiga termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat dengan presentasi penduduk miskin hampir 21%. Di tingkat kabupaten kota, 4 kabupaten di Sumba masuk dalam 5 kabupaten kota termiskin di NTT. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Sumba Tengah, diikuti Kabupaten Saburai Jua, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Sebagian besar warga Sumba merupakan petani dan peternak. Panen padi yang hanya 1 hingga 2 kali setahun membuat warga harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan. Data dari BPS NTT menunjukkan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita di Sumba Barat pada 2021 hanya sekitar 16 juta rupiah per tahun atau kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan. Seorang warga Sumba Barat, Marten Gailu Marak, memilih berjualan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat tidak bertani. Ini jual ikan gini berapa? Satu kumpulnya 10.000. 10.000. Kalau Om memang kerja pelaut kah atau apa untuk kerja? Kita ada pimpinan tempat kerjanya. Kita bagian pertanian dan juga bagian perikanan. Oh, berarti kalau misalnya lagi tidak bertani, Lagi jual-jual ini ya. Iya. Om, kalau di sini nih Om, kalau di Sumba itu kan masuk di daerah ketiga termiskin di Indonesia nih. Iya. Nah, kalau pendapatnya Om bagaimana? Bagaimana warga Om sebagai warga Sumba, apakah memang sesusah itu warga Sumba Om? Ya, memang ada susah kita di Indonesia. Karena kesusahannya di sini ada 2 faktor yang menyebabkan kesusahannya kita. Apa itu Om? Faktor kesusahannya kita adalah ya bagian adat di sini. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? itu yang cara penghasilannya itu yang paling minim. Itu 1 kali panen biasa Om dapat berapa? Kalau pertaniannya bagian mungkin hanya selama 3 bulan di situ, mungkin hanya dapat 2 ton saja. 2 ton itu berapa biasa Om?
Biasanya itu kalau 2 ton itu paling banyak. Kalau diperuangkan ya sekitar 5 juta. Warga Sumba Barat lainnya, Daniel Pairikas, juga merasakan hal yang sama. Hasil panennya dalam setahun biasanya habis digunakan untuk membeli hewan persembahan upacara adat. Apa yang bikin susah? Di sini biasanya tradisi. Adat ya. Adat, sedikit-sedikit adat. Jadi yang bapak korbankan waktu itu bapak bayar, bapak kasih ke mereka berapa juta? Sekitar 30 juta. 30 juta. Berarti 2 kali panen langsung habis. Iya. Berarti 2 kali panen langsung habis. Habis untuk setahun ini. Warga Sumba memang masih memegang teguh tradisi kebudayaan serta adat istiadat. Hampir semua upacara adat mulai dari pernikahan, ucapan syukur hingga kematian menggunakan hewan sebagai korban persembahan kepada leluhur dan Sang Pencipta. Namun, menurut tokoh adat di Kampung Tarung Sumba Barat, Lado Regitera mengatakan penyembelihan hewan sebagai korban persembahan di Sumba akhir-akhir ini cenderung berlebihan. Kebanyakan warga memotong hewan persembahan karena alasan gengsi atau ingin menunjukkan status sosial. Semakin perkembangannya maju dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, semakin kita juga permisi kasarnya itu gengsi. Gengsi Ya. Gengsi bahwa kalau saya hanya bawa misalnya hanya bawa 10 ekor, malu. Di sana anaknya bangsawan ini. Kalau saya sebenarnya tidak kok. Tidak seperti itu. Hanya makanya kembali tadi saya bilang Bu, dari kita manusia dan masyarakat itu. Bagaimana kita menyadari ini? Kalau tidak menyadari sama saja. Nanti semakin mungkin 5 tahun yang akan datang lebih parah lagi dari sekarang ini. Berbeda dengan pengakuan warga, menurut Bupati Sumba Barat, di Sumba tidak ada warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Memang warga tidak memiliki penghasilan besar, namun kebutuhan pokok berupa makanan masih terpenuhi. Sebagian besar warga bahkan dapat menyekolahkan anaknya ke luar Sumba. Kalau warga saya kalau mau bilang juga kemiskinan terlalu ekstrim juga tidak juga. Miskin betul. Tapi mereka masih makan 3 kali. Anak-anak mereka juga masih bersekolah. Nah, cuma terkait dengan pendapatan ya kalau per rupiah ya, di luar hasil pertanian mereka, kan hasil pertanian untuk konsumsi mereka, untuk hidup mereka. Nah, ya tentu pendapatan mereka kecil itu. Ya. Hasil itu mereka nabung untuk mereka sekolahkan anak-anak. Sehingga cukup banyak anak-anak yang sekolah ke luar daerah ini. Baik ke Jawa, ke Bali, juga ke Kupang, maupun yang ada di Sumba ini. Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah dalam membantu meningkatkan perekonomian warga Sumba. Mulai dari mendukung kampung adat menjadi kampung wisata, memberikan pelatihan keterampilan bagi para warga, hingga pemanfaatan lahan. Ya pertama tentu kita manfaatkan itu lahan-lahan potensial, bekerja sama dengan lintas sektor ya, dinas pertanian dan dinas-dinas terkait lain, Bapeda semua kami turun, kita manfaatkan ini lahan-lahan tidur karena sekian ribu nih, puluhan ribu hektar lahan yang belum terjamah. Nah, kita upayakan untuk dimanfaatkan baik untuk tanaman palawija maupun tanaman hortikultura dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Nah, dan juga kita tata ini tempat-tempat wisata itu, ya terutama kampung-kampung situs. Orang Sumba terkenal sebagai pekerja keras. Ribuan hektar lahan pertanian yang berlimpah dari Sang Pencipta menjadi anugerah tersendiri bagi warga Sumba. Tak mengherankan jika Sumba ditetapkan menjadi salah satu lumbung pangan Indonesia.
taunya tuh gimana Mas? Nah, kita coba ambil satu, kita pecah. Nah, dia sudah masak susu. Nah, pada fase seperti ini, fase di mana burung sangat suka. Sorghum sendiri itu tanamnya 1 kali, kita bisa panen sebanyak 3 kali. Segarnya warna hijau tak hanya bisa dinikmati di padang savana. Sumba juga memiliki ribuan hektar lahan pertanian. Berdasarkan data BPS pada 2022, total luas lahan panen padi di 4 kabupaten Sumba mencapai 43.276 hektar. Panas terik serta kekeringan di wilayah Sumba membuat orang tak menyangka bahwa Sumba dapat menjadi lumbung pangan Indonesia. Bukan hanya pangan berupa beras, jagung maupun singkong. Yang menarik, Sumba juga dicanangkan menjadi lahan sorghum Indonesia. Selamat datang di lahan sorghum Sumba. Sorghum atau yang lebih dikenal dengan sebutan jagung rote oleh warga Sumba kini menjadi harapan bagi Indonesia untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Setelah uji tanam seluas 60 hektar pada awal 2022 dinilai berhasil, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Sumba pada Juni 2022 mengatakan akan menjadikan Sumba sebagai salah satu lahan sorghum Indonesia. Menurut Eben H.R. Hagu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Sumba Timur, pemerintah menargetkan sebanyak 547 hektar lahan akan ditanam sorghum pada tahun ini untuk dijadikan bibit. Saat ini benih yang sudah disalurkan sampai tingkat kelompok tani itu seluas 150 hektar berjumlah 1 ton 500. Itu yang akan ditanam pada akhir November nanti ya, Yang Pak, akan ya? ditanam pada akhir November dan pada bulan Desember. Tanaman sorghum bukanlah hal yang baru di Sumba. Sejak dulu kala, warga Sumba selalu menjadikan sorghum sebagai bahan pangan cadangan. Karakteristik tanaman sorghum yang hanya membutuhkan banyak air di awal masa penanaman juga sangat cocok dengan kondisi kering di Sumba. Sejak beberapa generasi sebelumnya, itu memang petani sudah menanam sorghum. Sorghum ditanam itu dengan pola tumpang sari, di mana sorghum ini selama ini dikembangkan dan diupayakan menjadi tanaman yang mendukung ketahanan pangan di rumah tangga. Tentu kan? Memang hasil penelitian dan literatur yang kami baca, memang sorghum ini karakteristiknya tahan sekali terhadap kering. Tak hanya menjadi alternatif untuk keluar dari ancaman krisis pangan, sorghum juga menjadi angin segar bagi pendapatan para petani di Sumba. Harga sorghum 2 kali lipat harga beras pada umumnya. Kalau saya lihat ini dia bisa lebih tinggi dari beras karena ini untuk pembibitan tahun depan lagi. Karena saya serius tanam ini kalau pelayanan airnya cukup. Lebih fokus di ini lagi nanti. Karena baru dicoba ini sedikit dia subur sekali.
Jadi ada harapan ya Pak ya? Nah, ada harapannya untuk panen yang bagus. Sorghum merupakan tanaman serealia yang masih satu keluarga dengan jagung. Sorghum sangat berpotensi dikembangkan karena mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Halo Mas, Halo, selamat siang. siang. Nah, Mas siapa namanya? Herman. Mas Herman. Mas Herman ini lagi ngapain sih ditutup-tutup kayak Lagi gini? bungkusin malaynya sorghum. Oh, ini namanya malai Ya. ya. Nah, ini usianya sudah berapa hari, Mas? Di kisaran 75 sampai 80 hari setelah tanam. Oke, baik. Nah, ini kenapa dibungkus, Mas? Nah, pada saat fase pengisian bulir ini kita harus amankan bijinya dari serangan hama burung. Untuk mengurangi itu karena kita bungkus akhirnya. Oke, baik. Oke. Ini sudah ada isiannya Ya, ya? sudah berisi, sudah sempurna proses pembuahannya. Untuk tahunya tuh gimana, Mas? Nah, kita coba ambil satu, Mhm. kita pencet. Nah, Oh, nah dia oke. sudah masak susu. Nah, pada fase seperti ini, fase di mana burung sangat suka. Kalau yang masih bunga-bunga seperti Nah, yang ini nih kalau udah pada- bisa ditutup belum? Kalau pada fase ini kan dia masih fase penyerbukan, ini tidak boleh diganggu. Bagaimana kalau dengan yang ini nih agak coklat-coklat, ini gimana Nah, nih, ini Mas? contoh beberapa yang rusak karena mungkin karena angin, jadi penyerbukannya gagal. Karena serangga, ini bolong-bolong ngerusak bijinya. Oh, ini warnanya juga kelihatan berbeda coklat gitu ya. Ya, Kalau diambil dia isinya kosong. kosong ya, nggak ada ya. Ini karena Kalau dipencet, ya, oh iya. Jadi ini ini dia sudah bolong-bolong. udah bolong ya, Ya. udah nggak ada isinya. Akibat Ini- serangan serangga ini biasanya. Kalau panen sorghum ini sendiri untuk sekarang kita panennya di bawah, kita 15 cm di atas permukaan tanah karena itu fungsinya untuk tumbuh tunas berikutnya. Karena untuk sorghum sendiri itu tanamnya satu kali kita bisa panen sebanyak 3 kali. Pemerintah menargetkan Sumba Timur dapat menjadi food estate sorghum pada 2023. Untuk itu, hasil dari 547 hektar lahan sorghum yang akan dipanen pada awal 2023 akan dijadikan bibit untuk lahan sorghum seluas 17.000 hektar. Para petani sorghum optimis hal itu bisa terwujud selama pemerintah serius dalam mempersiapkan lahan tersebut. Pemerintah juga harus memenuhi sejumlah fasilitas pendukung berupa traktor serta sprinkle atau alat penyiram tanaman. nasi bakarnya udah jadi. Ya. Nasi bakarnya udah jadi. Budidaya sorghum terbilang cukup mudah. Selain untuk pangan, sorghum juga memiliki manfaat lain. Setelah dipetik dari malai dan berubah warna menjadi oranye kecoklatan, sorghum pun siap diolah. Jadi setelah dipanen di lahan, dipotong malainya, dan untuk merontokkan kita pakai mesin perontok yang memisahkan malai dan biji sorghum. Nah, dari itu kita ke mesin pembersih. Mesin pembersih ini tujuannya untuk membersihkan biji sorghum dengan sampah-sampah yang masih ada dari mesin perontok. Nah, ketika kita mendapatkan biji sorghum yang sudah bersih, kita melakukan penyesohan terhadap benih sorghum untuk mendapatkan berasnya.
berasnya kita pakai mesin penyosoi ini. Ini dimasukkan dari atas ini ya? Ya, betul. Setelah itu kita ke mesin untuk membuat menirnya. Itu juga sebenarnya untuk penepungan tapi belum terlalu halus. Dan untuk lebih halusnya kita pakai mesin penepung yang ada mesnya. Selain bijinya yang dapat menjadi bibit, beras, dan tepung, batang dan daunnya yang kering bisa digunakan sebagai kompos dan pakan ternak. Sorghum dapat menjadi makanan pengganti beras dan gandum. Sorghum juga tergolong makanan sehat karena memiliki serat yang tinggi dan nilai glikemik rendah. Ya, jadi sorghum itu merupakan sumber karbohidrat. Jadi bisa saja menggantikan sebagai pengganti nasi. Di samping itu, sorghum itu kalorinya kurang lebih mirip lah sama nasi. Proteinnya juga kurang lebih mirip sama nasi, mungkin sedikit lebih tinggi ya si sorghum. Yang pentingnya lagi, seratnya itu banyak. Dia seratnya lumayan tinggi dan seratnya itu memang akan membantu kita untuk memperancar buang air besar, kita butuh itu. Untuk yang menjaga gula darah, dia banyak banget benefit daripada si serat tersebut. Mau yang menjaga berat badan juga bisa, karena kan kandungan seratnya juga lumayan tinggi, sehingga akan membuat kita kenyang lebih lama. Dahulu kala warga Sumba sering mengkonsumsi sorghum atau yang juga biasa mereka sebut sebagai jagung rote. Jadi sorghum ini bukanlah makanan baru buat warga Sumba. Dan biasanya mereka bisa mengelola sorghum ini menjadi sejumlah jenis makanan. Kira-kira bisa jadi apa saja ya sorghum ini? Debbie adalah salah satu warga yang membudidayakan sorghum di Sumba Timur. Selain memiliki lahan sorghum, ia juga mengolah sorghum untuk menjadi beberapa jenis makanan. Kalau sorghum ini sebenarnya tidak terlalu susah, jadi dia bisa masak, kita kombinasi dengan apa aja semuanya bisa. Dia kan hampir sama kayak jagung juga gitu Bu. Kebetulan yang ini nanti mau dimasak, satunya itu bubur tapi pakai kelor. Terus gitu juga kita bikin nasi sorghum, tapi nanti kita bikin nasi bakar sorghum. Kita coba nanti. Cara memasak beras sorghum pada umumnya mirip seperti memasak beras biasa. Sebelum dimasak, sorghum juga harus dicuci bersih terlebih dahulu. Sorghum bahkan juga bisa dimasak dengan penanak nasi elektrik. Perbedaannya, sorghum membutuhkan air lebih banyak dibandingkan beras. Karena rasanya yang mirip seperti nasi, sorghum cocok dipadukan dengan lauk apa saja. Biasanya warga Sumba menyantapnya dengan sayur santan sebagai lauk. Sementara untuk bubur biasanya dicampur dengan daun kelor. Khusus untuk nasi bakar, nasi yang digunakan sebelumnya dimasak terlebih dahulu, baru dicampur dengan lauk yang diinginkan. Warga Sumba biasanya menambahkan daun kemangi untuk membuat aroma nasi bakar semakin harum. Memasak dengan cara tradisional yaitu menggunakan kayu bakar juga diyakini dapat menambah cita rasa makanan. Sekarang ini kita ngaduk ya Bu, ini harus diaduk-aduk terus ya Bu? Diaduk. Berapa kali gitu diaduknya? Ya sesering mungkin. Sesering mungkin ya. ya? Jadi biar tidak lengket di bawahnya gitu. Panas. Ini juga nasi bakarnya harus dibolak-balik terus ya Bu ya? Ini udah bisa. Ini sudah bisa diangkat nasi bakarnya? Iya, yang ini satu udah. Oke. Wow, sudah jadi. Ini sudah jadi. Ya, oke. Nasi bakarnya udah jadi. Setelah berpanas-panasan dengan asap dan api dari tungku, kini saatnya saya mencoba sorghum. Nah, ini untuk yang pertama saya mau coba nasi bakarnya dulu ya Bu ya. Ini juga aromanya wangi sekali karena tadi sudah dicampur dengan daun kemangi dan juga ada campuran aroma dari daun pisang. Sekarang kita akan coba gimana rasanya. Gimana Bu? Rasanya enak sekali ini. Saya tidak membayangkan rasanya akan seperti ini karena
ketika melihat bijinya itu seperti membayangkan bahwa ini rasanya akan agak sedikit kasar-kasar gitu, akan ada sedikit berbiji-bijian. Ternyata tidak, ini rasanya sangat lembut dan bahkan menyerupai nasi. Tekstur yang pulen dan kenyal membuat nasi sorghum enak disantap, rasanya pun gurih. Budidaya sorghum seakan menjadi secerca harapan bagi warga Sumba juga warga Indonesia lainnya untuk keluar dari ancaman krisis pangan global. Menjadi daerah termiskin ketiga di Indonesia tidak lantas membuat warga Sumba pasrah dan menerima nasib begitu saja. Salah satu filosofi warga Sumba adalah Miladakarai Durida Pandiamang, yang berarti meskipun hidup miskin, mereka tidak akan mengemis dan meminta-minta. Seperti itulah warga Sumba menjalani kehidupan mereka. Mereka tetap bekerja keras di tengah kekeringan dan tuntutan hidup yang semakin besar.